Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa kelas 8 SMP, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan saya Mursal Effendi, guru matematika SMP Angka Salanus Husein Sastra Negara Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 4 persamaan garis lurus pada kompetensi dasar 3.4.2 hubungan gradien garis. Yang pertama, gradien garis yang saling sejajar. Pada gambar di samping ya, ada garis K, L, P, dan Q itu saling sejajar. Semuanya saling sejajar. Gradien garis tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y1 dikurangi Y2 M ya. Misalkan garis K, MK sama dengan Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Atau MK sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 per X1. Nah, sehingga kita dapatkan gradien garis K sama dengan MAB dari titik A ke titik B, yaitu Y1 kurang sama Y2 per X1 kurang X2. Y1-nya adalah pada titik K0 dikurangi Y2-nya pada titik B5. X1 negatif 6, X2 negatif 3. Jadi negatif 6 dikurangi negatif 3. Negatif kali negatif positif. Jadi negatif 5 per negatif 6 tambah 3 adalah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 5 per negatif 3. Kalau kita sederhanakan negatif bagi negatif adalah positif. Hasilnya adalah 5 bagi 3, 1, 2 per 3. Selanjutnya gradien garis L, yaitu yang melalui titik CD ya, maka gradiennya MCD. Dengan rumus yang sama kita substitusikan seperti ini, ternyata juga menghasilkan 1, 2 per 3 juga. Baiklah, kita perhatikan untuk garis yang lain bagaimana ya. Untuk garis P yang melalui koordinat titik koordinat E dan F menghasilkan 1, 2 per 3. Garis Q juga yang melalui titik koordinat GH jadi MGH, gradiennya adalah juga menghasilkan 1, 2 per 3. Ternyata semua garis pada gambar 4.5 di cat pertama tadi mempunyai gradien yang sama, yaitu 1, 2 per 3. Sementara itu garis K sejajar dengan garis L, sejajar dengan garis P, sejajar dengan garis Q. Jadi mereka saling sejajar. Maka kesimpulannya adalah garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Atau jika garis-garis memiliki gradien yang sama, maka pasti garis-garis tersebut saling sejajar. Sederhana ya siswa kelas 8 sekalian. Kalau disimak dengan sabar, teliti dan seksama. Baiklah, kita lanjutkan kepada cat selanjutnya, cat nomor 3. Beralih pada contoh soalnya pada gambar di sebelah ini ada garis G ya, ini yang biru, sebelah kiri, yang sebelah kanannya garis L. Oke, pertanyaannya adalah garis G yang bergradien negatif 1, 2 per 3 sejajar dengan garis L. Betul ya, pada gambar tunjukkan. Tentukan gradien garis L-nya. Nah, jadi negatif 1, 2 per 3 ini adalah gradien dari garis G ini. Jawab, karena garis G sejajar dengan garis L, maka MG sama dengan ML. Jadi, ML-nya juga negatif 1, 2 per 3. Dengan demikian, gradien garis L adalah juga negatif 1, 2 per 3. Oke, kita beralih ke contoh soal ke pokok bahasan selanjutnya ya. Bagaimana kalau garisnya saling tegak lurus? Gradiennya itu bagaimana ya? Kita perhatikan gambar 4.6 di sebelah ini. Kanan ini di samping ini ya. Ada titik L yang melalui pusat koordinat dan memotong di titik A 4,2. Ada garis K ya, tadi garis K maksud saya. Garis K melalui pusat koordinat dan memotong titik A di 4,2.
dan ada garis L memotong di pusat koordinat dan melalui titik B negatif 2,4. Nah, kita lihat nih masing-masing gradiennya kita tentukan. Kita cari gradien garis K adalah MK sama dengan MOA karena terbentuknya garis ini melalui dua titik O dan titik A. Kalau dengan rumus sederhananya adalah Y per X. Jadi perubahan nilai Y berbanding perubahan atau pergeseran nilai Y pergeseran nilai X. Y-nya adalah 2, X-nya adalah 4. Jadi 2/4. Kalau kita sederhanakan, pembilang dan penyebut dibagi dengan 2, maka hasilnya 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2. Jadi gradien garis K-nya adalah 1/2. Selanjutnya, gradien garis L yaitu ML sama dengan MOB. Mengapa dia MOB? Karena terbentuknya garis L ini melalui dua titik O dan titik B. Maka gradiennya juga MOB atau ML. Ya, sama seperti tadi MK yaitu Y per X. Di mana Y-nya adalah 4, X-nya negatif 2. Jadi ML-nya adalah 4 per negatif 2 sama dengan negatif 2. Oh, berbeda Pak? Iya, kalau sama kan sejajar. Sedangkan ini berpotongan. Saling tegak lurus di pusat koordinat. Maka kalau saling tegak lurus bagaimana? Perkalian gradiennya kita lihat MK kali ML sama dengan setengah kali negatif 2. Menghasilkan setengah kali negatif 2 adalah negatif 1. Jadi perkalian daripada dua garis yang saling tegak berpotongan tegak lurus menghasilkan gradiennya, perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. Oke, kita beralih ke cat selanjutnya. Contoh soal ya. Nomor 1. Garis K yang garis K yang bergradien 2/5 tegak lurus terhadap garis L. Tentukan gradien garis L. Jawab. MK kali ML sama dengan negatif 1. MK kita substitusi atau kita gantikan dengan 2/5 yang sudah ada ini. Jadi 2/5 kali ML sama dengan negatif 1. ML sama dengan negatif 1 dibagi 2/5. Selanjutnya kita jadikan perkalian. Jadi ML sama dengan negatif 1 kali terbalik. Tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi negatif 1 kali 5/2 menghasilkan negatif 2,5 ya. Karena hasilnya negatif 5/2. Negatif 5 bagi 2 adalah negatif 2, 1/2. Jadi gradien garis L atau ML adalah negatif 2, 1/2. Contoh soal kedua. Jika MG sama dengan 4/7 dan MK sama dengan 7/4. Apakah garis G dan garis K saling tegak lurus? Mari kita pakai rumusnya tadi. Perkalian dari MG, jawab ya, kali MK itu adalah hasilnya negatif 1 harusnya. Kita substitusikan gradien yang sudah diketahui ini MG ganti dengan 4/7 kali MK ganti dengan 7/4. 4 kali 7 28 per 7 kali 4 28. 28 kali 28 sama dengan 1. Oh, kok tidak sama dengan negatif 1? Maka ya, karena hasil gradien garis G dan K bukan negatif 1, maka garis G dan K tidak saling tegak lurus, hanya berpotongan biasa saja. Jadi berpotongan, dua garis berpotongan itu ada dua jenis, ada berpotongan biasa saja dan ada berpotongan tegak lurus ya. Oke, kita beralih ke cat selanjutnya, cat nomor 6. Pembahasan C, gradien garis AX tambah BY sama dengan C. Untuk menentukan gradien garis dengan persamaan AX tambah B sama dengan C, persamaan tersebut dapat kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C dengan cara berikut. Jadi ya persamaannya terus kembali. Kemudian AX-nya kita jadikan 0 sebelah kiri tinggal Y saja. Maka kanannya seperti biasa kita tambahkan dengan lawan positif negatif AX. Kiri juga kanan juga sama. Sehingga terjadilah BY sama dengan negatif AX tambah C. Kedua ruas dibagi dengan B. Sehingga terjadi Y saja. BY bagi B adalah Y sama dengan
Negatif AX tambah C per B. Sekarang kita pecah nih ya persamaan ini. Sehingga terjadilah Y sama dengan negatif A per BX tambah C per B. Sehingga berdasarkan bentuk umum daripada persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, maka kita dapatkan gradiennya M adalah negatif A per B. Oke, selanjutnya kita perhatikan contoh soalnya. Tentukan gradien dari garis-garis dengan persamaan. Berikut, ada dua ya contoh. Pertama 6X tambah 4Y sama dengan 12. Contoh kedua nanti 3X kurangi 8Y tambah 15 sama dengan 0. Jawab. Untuk contoh 1, soalnya tulis kembali. Kita tentukan A-nya adalah 6. Koefisien dari variabel X. Dan B-nya adalah koefisien dari variabel Y adalah 4. M1. Maksudnya gradien dari nomor 1 adalah tadi telah kita temukan rumusnya apa sih? M adalah negatif A per B. Kita pakai ya. M sama dengan negatif A per B. M ya. Selanjutnya kita substitusi atau kita gantikan A dan B-nya. Sehingga terjadi sama dengan negatif A-nya 6 per B-nya 4. Maka hasilnya kita sederhanakan. M1 atau gradien pertama adalah 6 bagi negatif 6 bagi 4 adalah negatif 1. 1 per 2. Nah, itulah cara menentukannya ya. Apabila diketahui bentuk umum seperti ini. Kalau bentuk umum yang seperti ini nomor 2 yaitu 3X kurang 8Y tambah 15 sama dengan 0. Kita jadikan ke bentuk umum seperti nomor 1 yaitu sehingga terjadi 15-nya sebelah kiri jadi 0 kurangi dengan 15 kanan 0 kurang 15. Maka persamaan baru kita temukan 3X kurang 8Y sama dengan negatif 15. Kita tentukan koefisien A-nya yaitu 3 pada variabel X ya. B adalah negatif 8 karena koefisien B-nya ada pada variabel X. Maka gradien 2 atau M2-nya adalah rumusnya kita pakai negatif A per B dan substitusikan A dan B-nya. Sehingga menghasilkan negatif A ganti dengan 3, B ganti dengan negatif 8. Maka gradien untuk soal nomor 2 yaitu M2 adalah 3 per 8. Mengapa? Negatif bagi negatif positif. Demikianlah siswa kelas 8 SMP sekalian. Saya kira ini sederhana kalau disimak dengan seksama dan sabar, teliti, ulet. Kata kuncinya harus mau mencoba. Sukses selalu untuk kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi